وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai penjelasan yang berkaitan dengan surat Al-Kahfi. Kita sudah membahas ayat 1 sampai 3 dan sebelumnya juga kita membahas muqaddimah dalam satu pertemuan. Maka kita lanjutkan di ayat yang keempat. Alangkah baiknya dalam majlis ini setiap ikhwah yang ada bisa memegang Al-Quran ataupun aplikasi Al-Quran yang ada di dalam HP yang di dalamnya ada terjemahan, sehingga lebih bisa membantu untuk memahami materi yang saya sampaikan. Lebih-lebih kajian kita ini sebulan sekali. Terkadang pertemuan yang sebelumnya pun apa yang dibahas kadang-kadang lupa. Kita masuk ke ayat yang keempat. Wa yundhiral ladzina qalu ittakhadallahu walada. Dan untuk memperingatkan kepada orang-orang yang berkata Allah subhanahu wa ta'ala telah mengambil seorang anak. Hadirin jamaah sekalian, wa yundhiral ladzina, dan Allah subhanahu wa ta'ala, dan untuk memberikan peringatan orang-orang. Ini adalah kelanjutan atau sambungan dari ayat yang kedua. Ayat yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala katakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran yang tidak ada kebengkokan di dalamnya, dan Al-Quran tersebut adalah sangat istimewa, liyundhira ba'san syadidan, untuk memberikan peringatan dengan azab yang pedih dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yundhira alladhina qalu ittakhadallahu walada, dan Allah subhanahu wa ta'ala dengan menurunkan Al-Quran, dengan mengutus Rasulnya pun memberikan peringatan kepada orang-orang yang mereka telah mengatakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah telah mengambil dan memiliki anak. Orang-orang yang memiliki keyakinan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki anak,
adalah orang-orang Yahudi, dari ahli kitab orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Orang-orang Yahudi mereka mengatakan Uzair ibnullah, Uzair adalah anaknya Allah. Uzair ini dikatakan sebagai salah satu orang saleh, bisa juga dikategorikan sebagian ulama mengatakan dia adalah seorang nabi. Orang-orang Yahudi meyakini bahwasanya Uzair ibnullah, Uzair adalah anaknya Allah. Dan orang-orang Nasara yang mereka mengatakan bahwasanya Isa ibnullah, Isa alaihi salam adalah anak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kelompok yang ketiga yang mereka mendapatkan bagian dari peringatan yang Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan dalam ayat ini adalah orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin Arab, sebagian mereka meyakini bahwasanya malaikat-malaikat adalah anak-anak perempuannya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini termasuk kekejian yang diyakini oleh orang-orang Arab pada zaman jahiliyah. Mereka dalam kedudukan sosial mereka tidak memandang sama sekali terhadap perempuan. Bahkan sebagian mereka ketika mendapatkan seorang anak dari rahim, seorang anak perempuan dari rahim istrinya, Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan mukanya langsung menghitam. Dia merasa dia itu mendapatkan celaan, dia merasa mendapatkan kekurangan. Sebagian di antara mereka ketika mendapatkan anak perempuan dikubur hidup-hidup. Sebagian mereka langsung dibinasakan. Akan tetapi keyakinan yang ada di dalam hati mereka dan berkembang di tengah masyarakat, tanpa malu sama sekali mereka sematkan apa yang mereka anggap sebagai suatu aib kepada siapa? Kepada Allah. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrikin adalah mereka yang tidak beradab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik dari orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Nasara, maka mereka pun memiliki keyakinan yang sama. Hal ini ditegaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal di dalam ayat yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengatakan liyundhira ba'san syadida. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulnya. Termasuk fungsinya dan tugasnya memberikan peringatan. Memberikan peringatan terhadap setiap orang yang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap orang yang membangkang dan memiliki keyakinan yang salah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terhadap orang-orang yang tidak tunduk patuh kepada Allah dan Rasulnya. Dan ketika satu perkara yang termasuk di antaranya, termasuk di dalam ayat yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala tampakkan lagi, padahal sudah tersirat dan tersurat dalam ayat yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala tonjolkan lagi, menunjukkan bahwasanya perkataan mereka itu adalah perkataan yang keji. Perkataan yang keji, yang tidak layak dikatakan oleh siapapun juga. Perkataan yang keji, keyakinan yang dahsyat, yang Allah subhanahu wa ta'ala katakan dalam surat Maryam ayat 88 sampai 92, Allah subhanahu wa ta'ala katakan, wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada
wa ma yanbaghi lirrahmani ay yattakhidha walada. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, dan mereka yang telah berkata bahwasanya Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Allah katakan, sungguh kalian telah mengatakan perkataan idda, perkataan yang sangat munkar sekali. Takadus samawati yatafattarna wa yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Hampir saja langit terpecah. Allah, langit yang sangat kokoh, yang berlapis 7, yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan atap, maka hampir saja terpecah karena mendengar perkataan yang sangat munkar. Dan bumi terbelah, dan gunung-gunung yang kokoh pun hampir saja menjadi debu-debu yang berterbangan, hampir runtuh ketika anda'u lirrahmani walada, ketika mereka memiliki keyakinan bahwasanya Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa ta'ala, memiliki seorang anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Dan tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mempunyai anak. Karena memiliki anak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah satu kekurangan. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan yang berkaitan tentang sifat-sifat Allah, tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak memperanakan dan tidak diperanakan. Allah Subhanahu wa ta'ala esa. Dan semua yang ada di alam semesta ini adalah hamba-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun dia, termasuk dari al-alamin. Sehingga perkataan ini adalah perkataannya yang sangat keji sekali. Sehingga dalam hadis yang tercantum dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma ahadun asbara ala adhan yasma'uhu minallahi ta'ala. Tidak ada satupun yang lebih sabar ketika mendengar sesuatu yang mengusik dirinya, mendengar sesuatu yang mengganggu dirinya selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala terusik dengan perkataan-perkataan ini. Hal ini menyakiti Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun Allah Subhanahu wa ta'ala maha kaya, Allah Subhanahu wa ta'ala maha terpuji, ketika manusia semuanya melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan mengurangi kemuliaan Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha kaya. Terpujinya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terpulang. Akan tapi Rasul yang paling mengetahui tentang Allah mengabarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala terganggu dengan perkataan-perkataan tersebut, terusik dengan perkataan-perkataan tersebut. Innahum yaj'aluna lahu nidda. Di antara yang mengusik Allah Subhanahu wa ta'ala ketika orang-orang menjadikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala sekutu. Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang menciptakan mereka. Kemudian ketika beribadah mereka palingkan kepada selain Allah. Padahal
ibadah tersebut adalah bentuk bersyukur atas karunia-karunia yang sampai kepadanya. Yang memberikan karunia kepadanya hanya Allah. Akan tetapi ketika bersyukur, beribadah, ia palingkan kepada Allah. Dan ini Rasul mengatakan menyakiti Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaj'aluna lahu walada, dan mereka pun menjadikan untuk Allah subhanahu wa ta'ala anak. Dan ini adalah perkataan yang sangat keji, yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menjelaskan hal tersebut. Dan ini mengusik Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan tentang kesabaran Allah subhanahu wa ta'ala yang luar biasa. Tentang bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala rahmatnya senantiasa lebih mendahului murka Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap keadaan mendengar semua perkataan dan setiap apa yang terjadi di alam semesta, termasuk sesuatu yang keji, perbuatan-perbuatan yang munkar, kesyirikan-kesyirikan, kemaksiatan-kemaksiatan. Ketika hal ini tidak luput dari ilmu Allah, tidak luput dari mana mendengarnya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah memiliki kesabaran yang tidak ada tandingnya. Wa ma'adzalik, kata Rasul, dengan keadaan dalam waktu yang sama, yarzuquhum, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki kepada orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan keji tersebut. Wa yu'afihim, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada mereka kesehatan, memberikan kepada mereka keselamatan. Wa yu'tihim, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada mereka hajat-hajat mereka dan keperluan-keperluan mereka. Padahal mereka mengatakan dengan perkataan yang keji. Akan tapi Allah subhanahu wa ta'ala maha sabar, dan kesabarannya tidak ada tandingannya. Antum bayangkan, kalau setiap manusia melakukan kemaksiatan dan kemaksiatannya langsung dibayar tunai oleh pelakunya, bisa jadi, atau tidak zalim kalau saya mengatakan, dipastikan tidak ada orang yang berkumpul di tempat ini saat ini. Karena kita senantiasa menzalimi diri kita. Ketika melakukan kezaliman kemudian dibayar tunai, langsung kontan pada saat itu, bisa jadi. Bahkan binatang melata pun tidak akan ada di muka bumi ini. Akan tapi Allah subhanahu wa ta'ala maha sabar. Orang-orang yang mereka berbuat kemaksiatan, mereka sombong kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berkata tentang Allah subhanahu wa ta'ala tanpa dasar ilmu. Bahkan mereka jadikan hal tersebut sebagai suatu keyakinan yang mereka bangga dengannya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka karunia-karunia yang berkaitan dengan dunia. Karena dunia ini bukanlah patokan seseorang mendapatkan kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ad-dunya yu'tiha Allahu man yuhib wa man la yuhib. Dunia apapun bentuknya Allah berikan kepada siapa-siapa yang Allah suka dan siapa-siapa yang Allah tidak suka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyidul Mursalin, sebagai manusia yang paling baik, pemimpinnya para rasul, pemimpinnya para rasul, dan beliau adalah Khalilullah. Membayangkan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ketika berbicara tentang dapur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 3 bulan, 3 kali bulan purnama, 3 kali bulan purnama,
dapurnya tidak mengeluarkan asap. Allahu Akbar, kesabaran yang luar biasa. Padahal pada saat itu orang-orang Romawi, orang-orang Persia, yang mereka termasuk dari orang-orang yang mengatakan ittakhadallahu walada, mereka bergelimang di atas kemewahan. Dan ini tidaklah menjadikan Rasulullah SAW jauh dari apa yang telah dikatakan oleh Allah tentang orang-orang yang bertakwa dan mereka mendapatkan kemuliaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah bukan berapa banyak hartanya, bukan berapa banyak anaknya, akan tetapi mereka adalah orang-orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ditegaskan lagi yang berkaitan dengan perkataan orang-orang yang mereka mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki anak, diberikan teguran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan teguran yang lebih khusus karena perkataan ini adalah perkataannya yang keji. Dan hal ini juga garis bawahi, disebutkan dengan penyebutan secara khusus karena ahli kitab adalah sebagai rujukan orang-orang Quraisy yang mereka bertanya kepada orang-orang Quraisy tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Quraisy mengutus beberapa orang, disebutkan 2 orang. Yang pertama Uqbah ibn Abi Mu'id, yang kedua An-Nadhr ibn al-Harith. Keduanya datang kepada orang-orang Yahudi untuk bertanya tentang sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka kabarkan kepada orang-orang ahli kitab tentang Muhammad ibn Abdullah, tanda-tandanya dan apa yang didakwahkan oleh Muhammad ibn Abdullah. Maka orang-orang ahli kitab yang mereka adalah orang-orang yang menyembunyikan kebenaran, pada hakikatnya mereka mengenal tentang dakwahnya Nabi Muhammad seperti mengenal anak-anak mereka. Bahkan keberadaan mereka di padang pasir di kota Yathrib dalam rangka menunggu Nabi akhir zaman. Jadi mereka hijrah dari negeri Syam dan turun-temurun mereka tinggal di kota Yathrib dalam rangka menunggu Nabi akhir zaman. Dan mereka pun meyakini bahwasanya kota Yathrib akan menjadi tempat hijrahnya Nabi akhir zaman yang sangat memiliki kemuliaan yang sangat banyak. Sehingga orang-orang Aus dan Khazraj yang mereka adalah penghuni asli dari kota Yathrib, apabila mereka itu berperang dengan orang-orang Yahudi yang berada di kota Madinah dan orang-orang Yahudi keteteran, maka mereka memberikan ancaman kepada orang-orang Yathrib, baik Aus ataupun Khazraj. Boleh sekarang kita kalah, nanti sebentar lagi akan datang seorang nabi, yang nabi tersebut siapapun yang mengikutinya akan mendapatkan kemenangan yang nyata. Ini orang-orang yang sering terima dan dengar dari siapa? Orang-orang ahli kitab ketika mengancam mereka. Mereka mengetahui. Sehingga orang-orang Quraisy begitu datang, mereka apa yang mereka ketahui mereka simpan rapat-rapat. Kemudian mereka berkata kepada kedua utusan ini, tanyakan kepada nabi ini, kepada orang yang mengatakan dirinya nabi dan rasul, 3 hal tentang seseorang yang mengitari dunia, tentang pemuda-pemuda yang terlelap dalam gua,
Dan yang ketiga tentang ruh. Maka ketika kembali lagi ke kota Mekah, keduanya kembali lagi dan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sa'ukhbirukum ghadan insyaallah." Maaf, "Sa'ukhbirukum ghadan." Saya akan mengabarkan kepada kalian tentang 3 hal ini besok. Dan Nabi tidak mengatakan insyaallah, tidak. Maka wahyu putus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 15 hari. Dan penduduk kota Madinah pun bergembira dengan tidak ada jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hal inilah yang menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam gundah, yang menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedih. 15 hari orang-orang musyrikin mereka bergembira dengan tidak ada jawaban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelahnya baru ada jawaban dari Allah Subhanahu wa taala tentang ketiga hal yang ditanyakan oleh orang-orang kafir Quraisy. Ketiganya yang kedua, 2 hal yang berkaitan dengan pemuda-pemuda dan yang berkaitan dengan seseorang yang mengitari bumi. Allah Subhanahu wa taala cantumkan dalam surat Al-Kahfi yang akan menjadi pembahasan kita. Dan adapun yang pertanyaan yang berkaitan tentang ruh, Allah Subhanahu wa taala bawakan di dalam surat Al-Isra ayat 85. Maka setelah itu pun olok-olok kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam reda, dan orang-orang Quraisy pun pada hakikatnya mengetahui tentang kebenaran dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi hal ini diingatkan lagi karena yang pertama, perkataan tersebut adalah perkataan yang keji. Yang kedua, karena ahli kitab dan orang-orang musyrikin Arab mereka memiliki keyakinan yang demikian. Dan yang ketiga disebutkan oleh Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah karena orang-orang yang dijadikan referensi oleh orang-orang Quraisy dalam pertanyaan mereka menguji kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang ahli kitab yang semuanya mereka tidak dan semuanya mereka memiliki perkataan yang keji tersebut. Ayat yang kelima, ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba. Mereka sama sekali tidak memiliki ilmu tentang hal tersebut. Tentang hal tersebut ini apa? Tentang perkataan mereka dan keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Allah katakan mereka pada dasarnya tidak memiliki ilmu. Bahkan nenek moyang mereka, bapak-bapak mereka pun tidak memiliki ilmu. Iyaquluna illa kadhiba. Dan apa yang mereka katakan dan apa yang sebelumnya, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, sungguh besar perkataan yang keluar dari mulut-mulut mereka. In yaquluna illa kadhiba. Dan tidaklah apa yang mereka katakan kecuali perkataannya yang dusta. Ayat yang kelima ini meluluh lantakkan landasan dan keyakinan yang diyakini oleh 3 golongan yang berkaitan bahwasanya
Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki anak. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, "Ma lahum bihi min ilm wala li abaihim." Perkataan yang mereka katakan itu tidak ada landasannya. Bahkan bapak-bapak mereka pun tidak ada memiliki landasan hal tersebut. Bahkan bapak-bapak mereka sebelumnya tidak pernah memiliki keyakinan demikian. Artinya, apa yang mereka katakan tidak ada dasar ilmunya. Ilmu yang mereka dapat dari wahyu tidak ada yang mengatakan hal yang demikian. Karena ilmu yang membahas tentang Allah Subhanahu wa ta'ala hanya diketahui dari orang-orang yang mendapatkan kabar langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada dasarnya. Bahkan yang berkaitan dengan Isa alaihi salam, di pengadilannya Allah Subhanahu wa ta'ala ditanyakan tentang apa yang diyakini oleh orang-orang yang menisbatkan diri mereka kepada Isa alaihi salam. Di dalam surat Al-Maidah ayat yang terakhir, atau ayat-ayat yang terakhir dari surat Al-Maidah, Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, "A anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah." Apakah engkau memerintahkan kepada manusia untuk menjadikan Isa alaihi salam sebagai Allah dan menjadikan ibunya sebagai ilah juga, ataupun menjadikan Isa alaihi salam sebagai anaknya Allah? Maka Isa alaihi salam mengatakan, "Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq." Saya tidaklah mengatakan kepada manusia kecuali apa yang hal tersebut menjadi kebenaran dan apa yang telah engkau perintahkan kepadaku. Jadi tidak memiliki dasar ilmu sekalipun. Bahkan apabila perkataan ini disandarkan kepada nenek moyang mereka, bapak-bapak mereka, maka di antara orang-orang sebelumnya tidak ada yang berani memiliki dan mengatakan perkataan-perkataan kecil-kecil ini. Orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, ketika mereka berbenturan dengan dakwahnya para rasul dan para nabi, senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala katakan bahwasanya orang-orang musyrikin, orang-orang kafir membantah dakwahnya para rasul dan para nabi dengan apa? Bahwasanya kami mengikuti jejak nenek moyang, kami mengikuti jejak bapak-bapak kami. Artinya apabila kami ikut kepada kalian wahai para rasul dan para nabi, kami meyakini efeknya bahwasanya orang tua kami adalah orang kafir. Dan ini banyak ayat Allah sebutkan hal tersebut. Dalam surat Zuhruf ayat ke-23, "Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun." Dan demikianlah tidaklah kami utus sebelum engkau wahai Nabi Muhammad di dalam satu negeri seorang pemberi peringatan kecuali orang-orang yang mampunya di antara mereka, orang-orang yang bergelimang di atas kekayaan, orang-orang yang kaya di antara mereka membantah dakwahnya para rasul, menunjukkan bahwasanya pengikutnya para nabi adalah orang-orang lemah secara kedudukan ataupun secara ekonomi. Kenapa? Karena orang-orang yang memiliki harta dan orang-orang yang memiliki kepemimpinan itu biasa memerintah. Kamu pergi sana, kamu ambil ini, kamu biasa tunjuk. Orang-orang lemah tidak. Sehingga ketika datang seorang nabi,
maka mereka pun menerima dakwah tersebut. Sehingga orang-orang Quraisy yang menentang Nabi adalah pembesar-pembesar mereka. Karena mereka tidak biasa diperintah, biasa memerintah. Dan termasuk yang Allah abadikan mutrafuha, yang membangkang adalah pembesar-pembesar mereka, yang memiliki kekayaan, memiliki kekuasaan. Sehingga dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, sebelum hijrahnya Nabi SAW ke kota Madinah, 5 tahun sebelum hijrah ke kota Madinah, di kota Yathrib, kota Madinah, terjadi perang yang sangat besar sekali antara Aus dan Khadraj. Aus dan Khadraj, mereka semuanya aslinya orang Yaman, orang Himyar. Sebelum pecahnya bendungan Ma'rib, mereka mengetahui hal tersebut dari mimpi-mimpi ataupun dari kemungkinan-kemungkinan yang mereka lihat di bendungan yang sangat besar ini. Mereka hijrah ke kota Madinah, ke kota Yathrib. Jadi mereka adalah satu bangsa, satu keluarga. Kemudian terjadi peperangan yang luar biasa. Bisa jadi diadu oleh orang-orang Yahudi, diadu domba. Peperangan yang luar biasa, kata Aisyah radhiyallahu anha, dari peperangan tersebut pembesar-pembesar kedua kabilah ini mati. Allah sisakan satu, sabar. Allah sisakan satu di antara pembesar-pembesar tersebut supaya Nabi Muhammad bersyukur. Siapa satu ini yang tersisa? Siapa? Siapa? Yang sebelum Nabi itu datang ke kota Madinah sudah disiapkan mahkota untuk menjadi pemersatu antara orang-orang Aus dan Khadraj. Siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul. Cuma satu. Kata Aisyah, cuma satu yang ditinggalkan. Itu kerusakannya luar biasa. Senantiasa berupaya untuk menjatuhkan Nabi, membangkang Nabi. Bagaimana kalau orang-orang yang sebelumnya itu wafat ditetapkan oleh Allah bertemu dengan Nabi SAW, bisa walahan. Sehingga orang-orang yang senantiasa mengikut para nabi, para rasul adalah orang-orang lemah. Dan inilah yang Heraklius kabarkan kepada Abu Sufyan. Ketika Heraklius menerima surat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, langsung dia itu mencari di negeri Syam, di kota Syam, di Damaskus, di pasar-pasarnya, coba cari orang-orang Quraisy. Begitu orang-orang Quraisy datang, maka pada saat itu orang-orang Quraisy nantiasa memiliki perjalanan yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam surat Quraisy. Mereka melakukan perjalanan ke negeri Syam, mereka melakukan perjalanan ke Yaman. Maka pada saat itu datanglah orang-orang Quraisy yang mereka masih dalam keadaan kafir. Di antaranya Abu Sufyan. Ditanya oleh Heraklius tentang Nabi Muhammad SAW, siapa sih yang menjadi pengikutnya? Maka kata Abu Sufyan, du'afauna, orang-orang lemah, kebanyakan orang-orang lemah. Walaupun ada orang-orang kuat seperti Abu Bakar, seperti Abdurrahman ibn Auf, seperti Utsman ibn Affan, akan tapi kebanyakan adalah orang-orang lemah. Maka kata Heraklius, itulah pengikutnya para nabi, mereka adalah orang-orang lemah. Adapun orang-orang kuat secara kedudukan sosial ataupun ekonomi, mereka akan mengatakan inna wajadna aba'ana ala ummah. Kami mendapati nenek moyang kami di atas cara hidup dan di atas keyakinan. Wa inna ala atharihim muqtadun, dan kami di jalan hidup mereka, di cara beragama mereka, kami akan senantiasa mengikuti mereka. Mengikuti ini bisa jadi dikatakan sebagai keyakinan. Bisa juga dikatakan sebagai dalam rangka melestarikan peninggalan-peninggalan nenek moyang kita. Padahal di dalam peninggalan-peninggalan tersebut ada kekufuran, ada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan alasan-alasan yang demikian Allah katakan sebagai alasan klasik.
Yang mana alasan ini orang-orang sebelumnya seakan-akan saling mewasiatkan, sampai alasan ini sampai kepada telinga kita dan kita dapati di masyarakat kita. Ketika kita ingatkan bahwasanya menyembelih untuk laut ini adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bantahannya satu, ini dalam rangka melestarikan budaya. Dalam rangka kita menjaga warisan leluhur. Padahal di dalamnya ada apa? Kesyirikan kepada Allah. Dan ini alasan klasik orang-orang terdahulu pun mengatakan hal yang sama. Seakan-akan para wali-walinya syaitan saling berwasiat di antara mereka dalam rangka melegalkan apa yang mereka lakukan berupa kemaksiatan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang sama. Kita kembali ke materi kita, maka yang berkaitan dengan ittakhadallahu walada itu tidak ada hujjah dan dasarnya yang berkaitan dari nenek moyang mereka. Allah katakan apa yang mereka katakan kosong, tidak ada ilmunya, baik dari diri mereka ataupun dari nenek moyang mereka. Padahal dalam perbuatan-perbuatan munkar yang lainnya mereka beralasan dengan nenek moyang mereka. Akan tapi dalam hal ini tidak ada dasarnya, walaupun dari nenek moyang mereka. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Cara yang pertama Allah bantah perkataan yang dusta tersebut dengan mengatakan mereka tidak ada dasar ilmunya. Yang kedua dengan mengatakan bahwasanya apa yang mereka katakan adalah perkataan yang sangat keji. Perkataan yang sangat keji yang keluar dari mulut mereka. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan takhruju min afwahihim. Perkataan ini keluar dari mulut mereka. Perkataan takhruju itu menggunakan kata kerja mudhari. Kata kerja mudhari beda dengan kata kerja madhi. Kata kerja madhi yang artinya telah lalu menggunakan lafaz kharajat. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menggunakan takhruju, artinya keyakinan yang dusta ini, yang keyakinan ini adalah keyakinan yang jelek yang keluar dari mulut mereka akan senantiasa ada. Dari zaman sebelum Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat akan tetap ada pertarungan antara al-haq dan al-batil. Di antara al-batil yang Allah Subhanahu wa taala katakan bahwasanya keyakinan ini terus ada karena menggunakan fi'il mudhari adalah yang berkaitan dengan perkataan ittakhadallahu walada. Dan ini menunjukkan ketika Allah mengatakan kaburat, perkataan ini adalah perkataannya yang besar sekali. Kaburat. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala menggunakan metode ketika mengungkapkan hal ini dengan kekaguman. Yang kekaguman tersebut dengan mengatakan ini adalah perkataan yang mungkar. Menunjukkan apa? Menunjukkan mereka pelaku yang mengatakan atas nama Allah dengan keyakinan ittakhadallahu walada, mereka memiliki keberanian yang sangat besar ketika berkata tentang Allah Subhanahu wa taala atas nama ilmu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tegaskan dengan perkataan yang ketiga bahwasanya mereka tidak memiliki hujjah, yaquluna illa kadhiba. Apabila yang mereka katakan tidak memiliki dasar ilmu, apabila yang mereka katakan adalah perkataan yang sangat jelek, maka pastinya perkataan tersebut adalah perkataan yang sangat dusta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 ini masih membahas tentang perkataan ini, akan tapi apabila kita bahas waktunya tidak memungkinkan.
Silakan kalau ada pertanyaan yang berkaitan tentang dua ayat yang kita bahas, lebih spesifik ke ittakhadallahu walada, ayat keempat dan kelima. Ada pertanyaan? Kita cukupkan ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.